Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali berjumpa sama kamu. Kamu yang waktu itu menghubungi saya kan? Iya Ibu. Sebelumnya kenalin Ibu, nama saya Syifa. Ya, halo juga, nama saya Sri Jamila. Nah, baiklah, kamu bisa menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan, tidak usah takut. Kamu hanya perlu menceritakan semuanya dengan nyaman. Gimana ya? Tapi jujur sih, jadi saat ini teh aku ngerasa punya masalah yang emang kayak ngeganggu banget pikiran aku gitu Bu. Jadi akunya ngerasa punya beban. Iya, iya, saya bisa mengerti perasaan kamu. Nah, coba kamu ceritakan lagi secara detail gitu ya, tentang persoalan yang sedang kamu hadapi ini. Hmm, ngerasa gimana ya Bu, jadi sekarang teh aku teh ngerasa kayak susah untuk belajar gitu Bu, susah untuk konsentrasi, susah untuk fokus gitu. Bahkan untuk nilai-nilai buat minggu ini tuh mata kuliah aku teh nilainya semuanya jelek gitu Bu, padahal aku teh udah nyoba untuk konsentrasi, udah coba belajar gitu, tapi hasilnya tuh kayak nggak sesuai Bu sama apa yang udah aku kerjain. Oh gitu, terus bagaimana lagi? Jadi kadang tuh ngerasa bingung Bu, udah belajar tapi hasilnya tetap gitu konsentrasinya juga yang tadinya bisa konsentrasi gitu, nginiin kalau misalkan lagi belajar, sekarang jadi susah konsentrasi gitu. Terus sekarang kadang suka malu gitu Bu, gimana ya, suka ngerasa minder gitu, teman-teman yang lain tuh kayak mereka bagus nilainya gitu, kok aku enggak gitu, jadi ngerasa takut dikucilin lah, takut gimana lah gitu Bu. Oh, terus yang menyebabkan kamu punya perasaan kayak gitu dan juga malu ke teman-teman kamu itu apa? Karena aku malu sama keadaan aku gitu Bu, bahkan kadang aku teh ngerasa kecewa sama bingung gitu sama diri sendiri, kok udah belajar tapi masih nggak bisa punya nilai yang bagus kayak orang-orang yang lain gitu, kayak aku jelek, kayak teman-teman yang lain mah suka pada bagus gitu, jadi takut nanti malah aku jadi nggak punya temen gitu Bu. Oh gitu, terus kalau kamu lagi ngerasa bingung nih, kecewa sama diri kamu sendiri, juga malu nih sama teman-teman kamu, biasanya kamu suka ngelakuin apa? Lebih seringnya sih saat ini mah suka menyendiri gitu, lebih sering diem di kamar, lebih sering minder gitu, kadang suka ngelamun gitu, kenapa ya yang lain bagus gitu, aku enggak gitu. Jadi sering gimana ya, kayak insecure gitu sama yang lain. Oh, iya, iya. Saya, sangat paham gitu ya, bagaimana perasaan kamu. Tetapi apakah dengan menyendiri itu perasaan kamu jadi lebih baik? Hmm, enggak sih sebenarnya, malah jadi bikin pikiran bercabang gitu. Tapi aku teh gimana ya, suka ngerasa takut gitu Bu, kalau misalkan aku nggak bisa nyeimbangin kepintaran aku sama teman-teman aku yang lain gitu. Jadi aku juga kadang aku suka ngerasa takut gitu kalau misalkan aku teh kuliah tapi pelajarannya teh nggak masuk gitu, kayak jadi nggak seimbang gitu Bu sama apa yang udah dilakuin, dijalanin gitu Bu. Oke, 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 saya paham. Tapi, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini ke, selanjutnya gitu ya. Nah, biar saya juga nggak salah paham gitu memahami permasalahan kamu, tadi kamu itu mengatakan bahwa kamu itu merasa kesulitan dalam belajar. Mm-mm. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa kamu itu juga malu terhadap teman-teman kamu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti perkuliahan gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya yang manakah permasalahan yang paling penting dan yang paling mengganggu pikiran kamu gitu? Sebenarnya mah semuanya juga ngeganggu gitu, suka selintas-selintas di pikiran gitu, tapi ya memang jadi emang dua masalah ini yang bikin aku jadi ngerasa beban ke aku gitu, tapi memang yang paling penting teh kayak masalah tentang belajar gitu Bu, karena saya tuh mikir gitu kan, orang tua teh udah
bayar kuliah atau buat gimana-gimana gitu, biar saya jadi orang sukses gitu, biar saya bisa menggapai cita-cita saya gitu. Tapi takutnya sekarang karena aku jadi gak fokus ke konsentrasi gitu, takut malah jadi ngecewain orang-orang gitu. Jadi takut nanti masa depan aku gimana ya kalau misalkan aku gini gitu. Jadi aku tuh udah mikir sejauh itu gitu. Padahal kan yang kayak gitu mah gimana proses gitu kan Bu ya. Tapi aku ngerasanya kayak aku bakal sukses nggak sih nanti gitu Bu. Oke oke, ternyata kamu paham betul ya permasalahan yang sedang kamu hadapi gitu. Mhm. Udah paham sih, tapi kadang, masih ngerasa bingung gitu, Bu. Yang harus aku lakuin teh, harus gimana sih untuk ngadepin permasalahan ini gitu. Oke oke, sekarang gini, bukankah yang menjadi niat dan tujuan kamu ikut kuliah di kampus ini tuh untuk belajar dan juga menuntut ilmu, iya kan? Iya, Bu, benar tujuannya untuk menuntut ilmu gitu. Tapi, aku juga punya pengen masa depan cerah gitu loh, Bu, pengen punya masa depan kayak orang-orang yang sukses. Kamu tuh punya niat dan cita-cita yang bagus, saya senang gitu ya ngedengerinnya. Nah, lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Jujur masih bingung sih, Bu, sebenarnya. Makanya, pengen coba konsul gitu sama Ibu Sri, biar aku punya bayangan ke depannya gitu, aku harus gimana sih, apa aku harus, fokus ke arah mana dulu gitu, Bu? Apa untuk nyelesain mindernya dulu, apa untuk fokus belajarnya dulu gitu, Bu? Oke gini, saya sangat memahami gitu ya bahwa keadaan yang seperti ini tuh bukanlah keadaan yang mudah gitu buat dijalani. Tetapi kamu tuh sebenarnya nggak perlu merasa malu gitu dengan keadaan kamu yang saat ini gitu. Nah, kamu itu harus tetap semangat dan, dan juga lebih semangat lagi dalam memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa gitu, Bu? Nah, coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini sama-sama ya. Kamu kan masih diberi kesempatan nih untuk mengikuti kuliah di kampus ini. Mhm. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tidak semua orang loh memiliki kesempatan, kayak kamu ini gitu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Bahkan banyak anak-anak di luar sana yang mereka tuh ingin meneruskan pendidikan tapi tidak bisa, disebabkan oleh banyak faktor gitu ya yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian kan dengan kamu? Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukankah begitu? Iya, Bu, yang disampaikan Ibu memang betul gitu. Iya, saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita kamu. Jangan merasa malu dengan teman kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Mmm, jadi mulai saat ini insya Allah, bakal ngikutin arahan dari Ibu gitu. Tapi untuk ngehilangin rasa malu dalam bergaul gitu, gimana, Bu? Aku kan biasanya kalau misalkan gaul sama orang yang lebih pintar atau gimana, aku jadi ngerasa, "Ih, paling bodoh nih," ih, jadi insecure gitu, Bu, minder. Iya iya, saya rasa sebenarnya itu hal bukan masalah yang berarti ya, gitu. Karena segala sesuatu itu bergantung pada diri kamu. Jika kamu mampu membawa diri kamu dengan baik, maka semua orang pun juga akan menerima kamu dengan baik. Nah, cobalah untuk membuka diri dan bergaul dengan teman-teman kamu, bergabung dengan mereka dan jangan menarik diri dari mereka. Karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah, seperti itu. Oke deh, Ibu, sekarang, aku mau nyoba untuk, ngikutin apa yang udah Ibu saranin gitu. Meskipun memang, mungkin butuh waktu juga ya, Bu, ya, untuk aku bisa membuka diri gitu, Bu. Iya, nggak apa-apa, karena kan semuanya juga butuh proses, maaf. Nah, semuanya juga butuh proses gitu dan nggak ada yang instan juga. Nah, kamu lakukan aja secara bertahap, serta pelan-pelan gitu, kayak gitu. Hmm,
Berarti, masih dalam batas wajar kan, Bu, kalau misalkan belum bisa langsung gitu, Bu? Iya, wajar sekali gitu dengan kamu punya niatan buat kayak, "Wah, pengen berubah nih," gitu. Ya itu aja udah bagus banget gitu. Dan iya, seperti yang saya bilang tadi gitu, nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, kayak gitu. Mmm, iya, Bu, sekarang udah paham dan, cukup mengerti gitu, sekarang apa yang harus aku lakuin gitu, Bu. Iya, memang harusnya seperti itu. Nah, cobalah, kamu rubah nih cara belajar kamu, coba aja mulai besok itu kamu lakukan, apa, belajar kamu itu pada pagi hari gitu ya, Mmm, setelah kamu sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari itu kan masih fresh ya, mhm, sejuk, tenang juga, dan pikiran kamu juga belum terbebani oleh hal-hal yang lain gitu, seperti itu. iya, Bu. Insya Allah mulai besok pagi mau, nyoba ngikutin saran dari Ibu. Iya, yakinlah kamu itu pasti akan bisa berhasil dan juga dapat meningkatkan Mmm, prestasi kamu kembali. Nah, karena setiap manusia itu pasti mengalami masalah, tetapi jangan jadikan masalah kamu itu sebagai keminderan kamu, tetapi jadikan masalah itu sebagai cambuk kamu untuk terus maju dan lebih baik lagi untuk ke depannya. iya, Bu. Bener yang dikatain Ibu gitu. Jadi aku sekarang, udah ngerti, Bu, bahwa kan kita juga harus, nerima gitu ya, Bu, ya, nerima sama semua keadaan gitu, Bu. Harus ikhlas, harus belajar menggapai cita-cita dengan baik gitu kan, Bu, ya? Iya, syukurlah kamu sekarang udah tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang gimana nih perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan kamu ke saya? Lebih lega sih, Bu, lebih kayak, akhirnya gitu ada tempat yang bisa bikin aku cerita semua keluh kesah gitu. Karena jujur, Bu, kalau misalkan cerita ke temen atau ke yang lain tuh suka bikin, gimana ya, kayak kurang percaya gitu, Bu. Oh, alhamdulillah atuh kalau Gitu. memang udah merasa lega gitu ya. Iya, Nah, kira-kira masih ada nggak nih yang mau kamu sampaikan? saya kira, enggak, Bu, udah cukup gitu, udah banyak-banyak terima kasih banyak, ini juga bikin aku jadi lebih plong, lebih lega gitu. Saya pamit ya, Ibu, ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.